Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2124 1010 3059 Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal basis data mengenai join ya. Langsung saja kita ke soalnya. Oke, jadi di sini ada soal, kita kerjakan yang tidak di bold ya. Oke, jadi soal pertama A6 ya. Soal A6. Tampilkan nama-nama produk. Berarti nanti kita butuh tabel produk. Harga juga masih dari tabel produk. Kemudian kategori, nanti tabel kategori. Dan terurut berdasarkan nama kategorinya. Nanti di order by kategori ya. Nama kategori maksudnya. Oke, jadi ini sudah saya siapkan. Select dari from dulu ya, from dulu. Kita ambil tabel produk, kita aliaskan dengan PO. Kemudian digabungkan dengan tabel kategori, kita aliaskan dengan CO. Nah, yang akan ditampilkan itu product name kan, sesuai perintahnya. Product name, nama produk dari tabel PO atau tabel produk. Kemudian harganya dari tabel produk dan kategorinya dari tabel kategori. Terus diurutkan berdasarkan kategori namanya dan kita jalankan. Nah, ini dia nama produk, unitnya diurutkan berdasarkan kategorinya ya, to B sampai Z nanti lah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan nama perusahaan, berarti kita butuh perusahaan customer ya. Customernya itu berupa company, berarti nanti namanya nama company. ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, berarti ini kita membutuhkan tabel detail, tabel order serta tanggal pembeliannya, berarti dua tabel, customer dan order. Oke, di sini ini ada from customer yang digabungkan dengan order. Ini adalah yang digabungkannya ya. Inner join, di inner join-kan berdasarkan primary key, customer ID. Tampilkan nama company-nya dari tabel customer, terus customer ID, order dari tabel order, order date sama dari tabel order. Terus diurutkan, di sini ada soalnya, diurutkan berdasarkan nama perusahaannya. Kita jalankan. Oke, di sini dari A ya, udah diurut. Tuh, ini customer ID, order sama order date-nya. Dan sudah diurut berdasarkan abjad nama company-nya. Oke, lanjut ke nomor 8. Tampilkan ID order, tanggal, berarti ID order kita butuh tabel order, tanggal order masih sama tabelnya. Setelah barang, berarti produk. Kita butuh produk ID-nya, produk tabelnya. Oke, langsung saja ke ininya. 2 tabel salah. 2 tabel dari order. Oh, salah, dari order detail ya, order detail. Sebentar. ID order ya, order, tabel order, tanggal order, sama ID barang dari order detail ya, benar. ID-nya saja ya, nggak perlu namanya. Berarti kita pilih order, terus joinkan dengan order detail. Ini primary key-nya itu yang menjadikan foreign key dan primary-nya ya, order ID, yaitu kolom order ID.
sini kita tampilkan order ID-nya, order date-nya, sama produk ID-nya dari tabel order detail. Kita jalankan. Nah, oke, ini order ID-nya, ini order date-nya, dan ini produk ID-nya. Oke, beres untuk bagian A. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B mengenai select lebih dari 2 tabel. Oke, nomor 4 dulu ya. Tampilkan ID order, berarti tabel order nantinya. Terus juga masih tabel order. Kemudian nama barang berarti tabel produk ya. Kalau kita lihat sebentar, serta harga barang. Kalau kita lihat di sini order detail itu dan produk detail dan produk ini tidak langsung terhubung, tapi dihubungkan melalui order detail. Jadi nanti kita perlu menghubungkan dari order detail dari order terus ke order detail terus gabungkan ke produk. Nah, seperti itu langkahnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat dari from-nya terlebih dahulu. From kita panggil ini ya, nomor B4. Nah, from order digabungkan dengan order detail terlebih dahulu. Ini adalah foreign key-nya. Foreign key-nya adalah order ID. Kemudian digabungkan lagi dengan produk. Yang dijadikan primary atau foreign key-nya itu adalah product ID. Nah, terus baru kita bisa memanggil ini. Kita bisa select order ID dari tabel order detail, kemudian bisa memanggil order date dari tabel order, dan product name dari tabel produk. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, ini dia ya. Order ID, order date. Ini adalah 2 tabel yang berbeda. Kemudian unit price ya. Harga ini dari tabel, 2 ini dari tabel produk. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, B5. Nama lengkap employee berarti tabel employee. Nama territory. Nah, territory berarti berhubungan dengan tabel territory ya. Ya, berhubungan dengan territory. Nah, jika kita lihat di sini nih, mana ya? Employee nih di pojok. Employee itu dia terhubung ke ini nih, employee territory. Berrelasi dengan employee territory. Employee territory ini menghubungkan antara employee dan territories. Nah, ini kan many to many. Nah, kemudian nanti kita bisa menghubungkan lagi dengan territories. Nah, di territories ini kita bisa panggil nanti kolom namanya ini, territory description. Kan tadi kita apa soalnya butuh apa, nama lengkap sama nama teritori ya. Berarti nama lengkapnya dari sini, first name dan territory description-nya butuh dari tabel territories. Oke, jika sudah seperti nantinya, gabungkan atau ambil tabel employee terlebih dahulu, gabungkan dengan employee territories, employee territories, terus gabungkan lagi dengan territory atau nama wilayahnya masing-masing. Oke, ini select first name di concat dengan spasi, di concat dengan last name.
nama kolomnya dialiaskan menjadi full name. Terus kolom keduanya tampilkan nama teritori atau nama daerah dari employee-nya. Kita jalankan. Nah, kelihatan. Nancy dari Wilton, Andrew dari Westboro, seperti itu ya. Berarti 3 langsung teritorinya, beririsan ini teritorinya. Oke, kita lanjut ke nomor B6. Tampilkan nama customer, berarti tabel customer masih tabel order dan shipper. 3 tabel kita butuh di B6 ini. Ini ya, customer, terus dijoinkan dengan order. Ini adalah foreign key-nya yang dipakai, customer ID, dan ini adalah dijoinkan lagi dengan shipper. Ini foreign key-nya itu shipper ID. Terus ini yang akan ditampilkan company name dari customer, order ID dari order date juga dari order, sama ship company dari tabel shipper. Kita jalankan. Ups, ada kesalahan. Kalau mau shipper ID dash notes. Coba katanya shipper ID tidak ada. Oh, shipper di order detail cuma foreign key shipper ID. Kalau kita lihat di Postgres ini, order detail, kita lihat constraint-nya ya. Shipper, nah ini shipper. Kita lihat. Kemudian, kalau di sini namanya bukan ship ID, tapi ship via ya. Berarti kita ganti nanti. Kolomnya bukan ship ID. Mana tadi nomor berapa? B5. B7 katanya, B7. Oh, B6 ini. Ini harusnya adalah ship via. Karena kolomnya dinamakan ship via di order, bukan ship ID. Coba kita sekali lagi. Harus bisa ya. Oke, udah bisa. Ini akan menampilkan company name, order date, company name. Tapi company name ini berbeda dengan ini. Ini company name customer dan ini company name shipper ya. Seperti itu. Lanjut. Nomor berapa tadi? B7 ya sekarang, B7. Tampilkan nama supplier, berarti butuh tabel supplier. Terus beserta nama kategori barang yang disuplainya. Supplier, nama supplier, nama kategori. Coba kita lihat dulu tabelnya. Ini supplier, dia dihubungkan dengan produk. Nah, ini kategorinya ya. Disuruh tampilkan kategori name dan supplier name atau company di sini. Sekarang kita lihat ininya. Supplier, tabel supplier dijoinkan dengan produk. Ini adalah foreign key-nya. Dijoinkan dengan kategori di foreign key-nya, kategori ID. Terus disuruh tampilkan nama saja dan company name-nya saja. Kita lihat.
Oke, ini kategori name-nya beverage. Di company ini yang supply kategori ini, kategori ini juga kategorinya ini company ini kategorinya ini ya, company name ini ngeluarin kategorinya ini dan ini. Oke, lanjut ke bagian C, nomor 4 sekarang. C5. Tampilkan nama produk, nama produk, berarti tabel produk, harga juga masih produk, kategori, berarti tabel kategori. Oh, berarti cuma 2 ya, kategori dan produk, tapi syaratnya adalah harus beverage dan harganya di bawah 10. Oke, sekarang kita coba ini ada ya. Select. Sini dulu kita baca dari from tabel produk. Kemudian dijoinkan dengan kategori. Ini foreign key-nya yang menjembatani keduanya. Kemudian syaratnya adalah harganya kurang dari 10 dan harus beverage. Kategori name-nya harus beverage. Sekarang kita jalankan. Product name harganya kurang dari 10 dan namanya kategorinya itu harus beverage. Udah ya. Lanjut nomor C6. Nama perusahaan customer, berarti kita butuh nama customer. Order ID berarti kita butuh order. Serta tanggal pembelian. Tampilkan. Oh enggak, serta tanggal pembelian terurut. Berarti order date-nya itu harus diurutkan. Atau diurutkan berdasarkan tanggal pembeliannya, berdasarkan order date. Oke, C7. Ini kita lihat query-nya itu seperti ini. Customer, ya kan customer ya. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Salah. Nomor 6. Nah, ini order digabungkan dengan tabel customer. Syaratnya itu yang pertama nih, harus dari USA. Berarti ini ya, country harus USA. Kemudian tahunnya harus kurang dari 97 tahun. Order date-nya itu harus kurang dari 1997. And extract tahunnya dari order date 1997. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal pembelian, diurutkan berdasarkan order date. Nih, order by order date. Kita jalankan. Oke, nanti udah ya. Ini udah diurut ya. 722, 731, 801, 802 sampai ini nih 1230 diurutkan berdasarkan tanggal. Oke. Lanjut ke C7. C7 tampilkan nama customer. Berarti butuh tabel customer, butuh tabel order, masih order, butuh tabel shipper. Ini nama shipper. Ini kan tujuannya berasal dengan ya, berarti 3 tabel ya. 3 tabel. Terus syaratnya itu tujuan pengirimannya harus sama negara asal employee-nya. Berarti itu. Dan ada lagi syarat keduanya, dilakukan setelah
order date-nya lebih dari 1997. Oke, ini ya. Berarti kita butuh customer, tabel customer, dijoinkan tabel order, dijoinkan tabel shipper. Yang syarat yang pertama, negara dari tabel customer itu harus sama dengan negara yang akan dikirimnya. Nah, berarti dikirimnya masih satu negara tuh ya, mudahnya seperti itu. Kemudian tahunnya kita butuhkan tahunnya saja, extract year yang lebih dari 1997. Kita tampilkan. Nih. Sekarang kita lihat company. Oke, jadi ini ya. Ini company date, ini lebih dari 98. Lebih dari 97, berarti 98 ya. Tuh, 98 ke atas. Atau kalau ingin lebih jelasnya, kita ini adalah CO country salah, kok CO, iya CO customer, kok di sini, salah, bukan di sini. Tadi nomor berapa tadi? Nah ini ya, katanya negara asalnya, negara employee, negara customer, negara customer, ini customer, kita tampilkan nanti customer, CO customer, CS sama country, ship country-nya. Nah ini ya, biar mudah aja. Lihat, ini negara customer, ini alamat negara pengiriman customer, masih satu negara, USA. Karena ini kebetulan harus USA semua ya di sini, maka di sini USA semua. Kalau kita lihat nomor berapa sih? C7, maaf, C7 harusnya di sini. Nah, kita jalankan query-nya. Nah, ini nih. Yang ini ya. Tuh. Ini negara customer, ini tujuan ship-nya. Masih satu negara, ini satu negara. Satu negara semua. Australia, Jerman, Belgia. Seperti itu. Kemudian lanjut ke C8 ya. C8 untuk produk. Tampilkan supplier beserta kategori barangnya. Berarti kita butuh 3 ya. Supplier, butuh kategori. Itu harus dihubungkan melalui produk. Oke. Terus harganya itu 5-10 dolar. Berarti nanti unit price-nya between 5-10. Ya, cuman itu aja satu syaratnya. Ini. From supplier, tabel supplier kita panggil, gabungkan dengan produk, gabungkan dengan kategori. Syaratnya cuma satu, yaitu harga produknya 5-10. Nah, ini kita jalankan ke 5-10 ya. 5-10 maksimal, nggak ada yang lebih. Oke, itu ada nomor C8. Sekarang yang self join, jelaskan ini nomor 4 ya. Jika E1 many dan E2 one,
tunjukkan KI1 dan KI2 yang digunakan untuk menjoinkan manakah yang menjadi manajer. Oke. Sekarang kita coba ya. E4. Many, berarti many ini dia sisi employee-nya ya. Sedangkan one ini adalah sisi manajernya. Kenapa? Karena nanti employee itu dia membutuhkan foreign key dari manajernya gitu. Sedangkan manajer ya dia tidak membutuhkan foreign key apa-apa. Dia bisa berdiri sendiri. Dia tidak memimpin ke siapa-siapa atau tidak melaporkan ke siapa-siapa. Gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah nomor 4. Nah, ini pengaplikasiannya dalam database ini ya. Query-nya katanya disuruh tampilkan nama employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika E1 many ini employee, sisi employee, dan one-nya adalah sisi manajernya atau pimpinannya. Oke, ini dia 6 ya, tipe. Oke, kita lihat di sini dari tabel dari form dulu ya. From employee E1. Nah, itu nanti employee ya. Akan menjadi tabel employee digabungkan dengan masih sama tabelnya E2 itu adalah nanti jadi ya manajer. Nah, ininya ini tidak boleh terbalik. Kalau tadi masih boleh kebalik-balik, tapi kalau yang self join ini yang sebelah kiri itu sisi kalau ini inner join berarti ini E2 ini adalah sisi one dan ini adalah sisi many. Sekarang tuh kita lihat kan report ini yang jadi foreign key-nya. Kalau dia foreign key, kalau dia memiliki foreign key, berarti tabel itu adalah tabel yang memiliki sisi many. Dan employee itu adalah tabel sisi many. Kita jalankan seperti ini nantinya. Tuh kita lihat 1 dipimpin oleh 2, 3 dipimpin oleh 2, nah, dan terus ya. Tapi di sini lihat si Andre Fuller itu dia tidak memimpin, dia tidak dipimpin oleh siapa-siapa. Kalau kita lihat di tabel biasanya nih, tuh lihat Andre Fuller employee ID-nya ini, tapi tidak ada report to-nya. Berarti dia dapat dikatakan jabatan tertinggi si Andre ini ya, si Andre Fuller. Kita jalankan lagi tuh. Si Andre Fuller ini dia pimpinan yang sebelah kirinya ini, employee-nya. Tapi di sebelah kirinya ini si Andre Fuller gak ada. Oke. Kemudian lanjut ke nomor T9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya. Termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Berarti dapat dikatakan dia ini adalah employee terendah ya. Karena dia tidak memiliki bawahan, berarti dia employee atau yang paling rendah jabatannya. Sedangkan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Bawahan yang tidak memiliki pimpinan atau dapat dikatakan lain, berarti sini
ini tuh adalah pimpinan tertinggi karena dia tidak memiliki pimpinan atau dia tidak melaporkan ke siapa-siapa gitu, seperti itu. Nah, kita coba jalankan. Tuh, kita lihat ini adalah member. Oh, sebentar, kita jelaskan dulu ya. Full join ini berarti dia mengambil semua tabel di sebelah kirinya dan mengambil data tabel di sebelah kanannya. Tidak peduli dia beririsan atau tidak, pokoknya dia ambil. Itu, dia bakal ngambil datanya. Semua kan namanya full seperti itu. Nah, kalau kita ini udah jalankan ya, kita lihat ini E2, ini adalah sisi 1 ya, dan E1 ini adalah foreign key di sisi many-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, si Andrew ada di tabel employee, tetapi dia tidak memiliki pimpinan atau dia tidak dipimpin. Berarti si Andrew Fuller ini adalah jabatan tertinggi karena dia tidak dipimpin. Sedangkan kalau kita scroll ke bawah, nah si Laura dan sampai ke bawahnya ini, dia tidak memiliki employee. Artinya apa? Artinya si Laura ini dia adalah pangkat terendah karena dia tidak memiliki bawahan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan soal tentang join ini. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.